Abu Janda udah mau ke sini. Insya Allah saya sudah dapat hidayah. Dapat hidayah. Dapat hidayah katanya. Udah hijrah ke Shiratul Mustaqim, ke jalan yang benar. Lagian lu kenapa takut banget sama salib? Apa lu sejenis makhluk vampir atau Dracula yang kepanasan lihat salib? Wih, astagfirullah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mas Asikin Official. Beredar video Abu Janda sudah hijrah katanya. Ini saya dapat di videonya channel Bang Dodi Sefriadi ya. Beliau mereaksi video ini. Oke, kita sama-sama menyimak reaksi video dari beliau ya guys ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah video yang memperlihatkan bahwa katanya Abu Janda itu sudah dapat hidayah. Katanya Abu Janda ini sudah hijrah. Ya, apakah dia benar-benar hijrah gitu ya? Coba kita lihat dulu videonya. Lagi bersama Abu Janda. Sekarang bukan Abu Janda lagi namanya. Namanya Permadi Arya. Alhamdulillah. 2024 Prabowo Presiden. Amin. Mantap. Saya bilang zaman telah berubah. Abu Janda udah mau ke sini. Insya Allah saya sudah dapat hidayah. Dapat hidayah. Dapat hidayah katanya. Udah hijrah ke Shiratul Mustaqim, ke jalan yang benar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi salamannya. Sama di tapi lu. Oh, penulis ibu. Tari kita mbak. Oh, ibu enggak. Andoko. Ya, ternyata ini video lama ya, waktu masih masa-masa pemilihan presiden itu ya, pada saat Prabowo mencalonkan jadi presiden. Jadi di dalam video ini Abu Janda hijrah, dulunya kan jadi hatersnya Pak Prabowo, sekarang dia jadi pendukungnya Pak Prabowo. Ternyata itu yang dimaksud hijrahnya di video ini. Sampai sekarang konten-kontennya Abu Janda ya masih tetap error ya, seperti yang dulu-dulunya ya. Sampai sekarang Abu Janda ya masih terus menyerang akidahnya umat Islam. Baru-baru ini dia mengatakan bahwa ustadz-ustadz yang melarang umat Islam memakai jersey yang ada lambang salibnya itu toksik katanya, toksik banget. Kenapa ustadz-ustadz ini pada toksik banget ya? Lagian lu kenapa takut banget sama salib? Jadi di dalam video ini Abu Janda mereaksi sebuah video yang menjelaskan bahwa ada 3 jersey sepak bola yang terdapat lambang salib di jersey tersebut. Lalu beliau menjelaskan tidak boleh umat Islam memakai jersey tersebut karena ada lambang salibnya. Nah, Abu Janda nggak terima. Abu Janda mengatakan nih ustadz toksik banget katanya. Coba kita simak dulu videonya ya. 3 jersey yang sebaiknya nggak dipakai seorang muslim, apalagi sampai masuk ke masjid dan dipakai sholat ya. Ini terutama jersey yang ada lambang simbol agama lain, ya terutama salib. Kita bahas nomor 1. Nomor 1 ada Norway, karena dia punya Nordic Cross ya, itu lambang salibnya Norway. Oh ya, jelas ini ya, ada lambang salibnya Norwegia. Ya, lalu nomor 2 ada, tentunya teman-teman tahu, Switzerland atau Swiss. Ya, itu juga jelas banget, ada lambang salibnya di situ ya, warna putih dan merah. Dan yang terakhir adalah Portugal. Ya, ini jangan marah-marah dulu nih ya, fansnya Ronaldo. Tapi memang lambang dada di Portugal itu lambang salibnya Portugal. Coba share di kolom komentar ya pendapat teman-teman semua. Share juga ya video ini, dan teman-teman juga bisa follow akun ini ya, semoga bermanfaat. Gue nggak ngerti kenapa ustadz-ustadz ini pada toksik banget ya. Kalau orang Islam mau beli jersey Norway, duit-duit kita kenapa lu yang ngatur? Lagian lu kenapa takut banget sama salib? Apa lu sejenis makhluk vampir atau Dracula yang kepanasan lihat salib? Wih, astagfirullah, ini kayaknya fotonya Ustadz Abdul Somad ya, yang diedit seperti ini ya. Astagfirullahaladzim ya. Oke, kita lanjutkan videonya. Salib. Apa lu sejenis makhluk vampir atau Dracula yang kepanasan lihat salib? Nih, jersey salib. Nih, jersey salib. Nih, jersey salib. Terus masalah lu apa? Yang penting belinya pakai duit halal. Para ustadz atau para ulama yang melarang umat Islam memakai jersey yang ada lambang salibnya atau pakaian-pakaian lain ya, baju-baju lainnya yang ada lambang salibnya, itu bukan karena toksik, melainkan memang begitulah ajaran agama Islam. Sebagai muslim kita tidak diperbolehkan mengenakan simbol-simbol keagamaan umat
agama lain. Apalagi lambang salib, ini ada hadisnya yang menyinggung secara langsung mengenai lambang salib. Yang pertama hadis dari istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah membiarkan sesuatu pun di rumah beliau yang ada bentuk atau tanda salib, melainkan beliau pasti akan menghapusnya atau merusaknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5952. Lalu hadis berikutnya ini kisah Adi bin Hatim ya, salah seorang sahabat Rasulullah. Ketika Adi bin Hatim datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan memakai salib emas di lehernya sebelum masuk Islam, Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk membuang berhala atau simbol tersebut. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3095. Jadi bukan karena alasan kita toksik atau alasan karena takut dengan lambang salib seperti yang dikatakan tadi Abu Janda. Kenapa ustadz-ustadz ini pada toksik banget ya? Kalau orang Islam mau beli jersey Norway, duit-duit kita kenapa lu yang ngatur? Lagian lu kenapa takut banget sama salib? Bukan karena itu, tapi memang ajaran Islam itu melarang kita umat Islam memakai simbol-simbol keagamaan umat lain. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ya kalau Abu Janda sendiri kan katanya Saifuddin ya sudah dibaptis, sudah murtad ke agama Kristen. Abu Janda itu baru kemarin, ini 2 minggu yang lalu maksud saya, dia datang ke rumah ini, dia salaman, dia peluk saya. 4 tahun lalu dia sudah dibaptis. Ya kalau Abu Janda yang mau pakai jersey ada lambang salibnya atau kalung kah atau apapun itu ya bodoh amat, terserah, karena dia udah murtad. Kita di sini hanya mengedukasi sesama muslim, saling mengingatkan sesama muslim bahwa di ajaran Islam itu nggak boleh memakai simbol-simbol keagamaan umat lain. Ada yang bertanya lagi, apa hukum pakai jersey tim bola sepak yang ada lambang salib? Kita kata tak boleh. Jelasnya itu adalah perkara yang haram, kerana salib itu adalah simbol kekufuran dan kesyirikan. Masakan seorang muslim dia boleh menjunjung atau memakai pakaian yang ada lambang-lambang syirik dan kufur itu. Jadi kita kena berhati-hati. Jangan kita pandang remeh, jangan kita pandang mudah lambang-lambang ni dengan kita kata alah ni lambang je dan sebagainya. Kita kata itulah dia, kesyirikan itu dia boleh jadi dalam bentuk lambang-lambang. Maka seorang muslim wajib berlepas diri daripada segala apa yang membawa kepada syirik dan kufur. Ingat ya, dosa syirik dan kekufuran itu mengakibatkan seseorang kekal di dalam neraka kalau meninggal tidak sempat bertaubat. Masa kalian mau menukar perkara dunia dengan penderitaan abadi di akhirat sana? Hukuman yang paling mengerikan di akhirat atau di neraka ialah kekal di dalamnya, karena waktu penyiksaannya nggak akan berhenti, berulang-ulang secara terus-menerus. Menjadi fans sepak bola, hobi bermain sepak bola, ya sah-sah saja, itu perkara mubah. Tetapi kalau ada sangkut pautnya dengan akidah, perlu berhati-hati. Ada sesuatu yang bisa kita konfromikan dengan orang-orang non-muslim, tetapi kalau menyangkut akidah itu nggak bisa diganggu gugat. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nggak boleh kita ikut berpartisipasi mensyiarkan ada sesembahan lain selain Allah. Memakai salib di jersey itu termasuk syiarnya orang-orang Kristen, orang-orang non-muslim. Bagi orang-orang non-muslim, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Silahkan aja kalian lakukan itu, tapi untuk umat Islam jangan. Subscribe ya, kita ketemu. Oh, jadi itu guys, ternyata itu adalah video si Abu Janda. Ini video lama guys, waktu zaman kampanye Bapak Presiden Prabowo ya. Berarti hijrahnya beliau itu yang tadi ada di kubunya Pak Jokowi ya waktu pertama itu ya. Sekarang ada di kubu Pak Prabowo. Seperti itu guys. Berarti lagi kampanye itu guys ya waktu itu. Tahun 2024. Jadi ya nggak mungkin ya guys kayaknya ya kalau untuk si Abu Janda itu untuk berhijrah, bertaubat ya. Apalagi katanya si Abu Janda itu sudah murtad juga ya. Syukurlah. Gak masalah, terserah mau murtad kayak mau munafik, mau kafir kayak terserah ya. Itu urusan si Abu Janda ya. Lagian juga gak bakalan bisa meningkatkan kemuliaan Allah. Apalagi juga dengan si Abu Janda itu menjadi kafir, murtad, itu gak akan bisa mengurangi
kebesaran Allah ya, tentunya ya guys ya, seperti itu ya. Biarin dah ya, sudah guys ya. Kira-kira itu saja video reaksi kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih dukungan ke channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.